kayak pemuhajir ya, totalitas. Iya ini totalitas sekarang. Tuh sabar. Tanpa batas ya. Sabar Sumber sekarang ya. Ini pertama datang enggak? Datang. Ini selalu bawa barang ini. Sampai saya datang. Jadi sebelum saya bersihin rumahnya dia sering bawa terus barangnya. Saya bawa terus. Di Iya, sini kan? malah kaku. Padahal itu saya beli katanya kan untuk kesehatan. Ternyata dimasuki energi yang Gede. negatif. Nah ini. Baru rumahnya saya bersihin 3 kali ya Pak ya. Alhamdulillah ini sekarang kerja udah enak. Alhamdulillah ijabahnya Allah. Karena apa? Benar-benar yang saya tanam kali ini Allah Karimah menghilangkan kesirikan untuk lebih dekat kepada Allah. Karena apa yang memberi kesehatan itu semata-mata hanya Allah. Kita ini wajib berikhtiar, tapi ikhtiar kita yang benar, yaitu ikhtiar dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini buktinya kamu wajib. Ya. Jadi kan pengalaman pribadi juga, ya. Pernah. Jadi banyak kok. Semua rata-rata punya. Mayoritas ya. Punya masalah sendiri-sendiri. Banyak. Nah. Jadi jamaah di sini kebanyakan tasnya mayoritas kayak gitu semua. Bermasalah semua. Bermasalah semua. Makanya ketika ada yang datang bawa gitu senyum, wah sama dengan saya. Bisa enam Paling banyak itu. Punya mau apa dia yang saya mesti kawani. Gembolan ya. Iya Gus, gak ngerti ya si gowa yang gue gunanya apa sih? Nah itu jadi Padahal bawa penyakit. Ya iya, ya namanya awam lah ya. Iya. Makanya moga-moga kan dengan hadirnya Kisansan ini bisa memberikan edukasi ya untuk dulur-dulur di luaran sana, biar lebih terbuka lah mata hatinya, biar lebih sadar arti pentingnya kita menjaga akhlakul karimah kita, arti pentingnya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai kita ini kena kesirikan. Nah, itu penting sekali, karena kalau kita sudah kena syirik, kita melakukan kesyirikan, ya sudah 3 kena, harta dan wanita, ya, ekonomi, keluarga dan kesehatan, semua. Ya. Jadi benar-benar harus totalitas. Enak totalitas. Di badan enak, aura ini akan keluar. Aura akan keluar. Iya, dengan sendirinya. Jadi aura ini sekali sendiri orang. Oke. Bener. Orang itu kadang-kadang lihat kita itu kayak minder sendiri gitu. Segen ya. Tahu iya. Karena aura gitu. Kayak kesekan. Kalau cewek mana tertarik ya? Wah, Enggak, kalau cewek itu malah lari kita. Malah lari. Masalahnya sudah gymnya enggak. Dunia udah lepas ya. Iya. Gendurwonya kabur ya. Dulunya kabur, kalau masih ada dulunya nempel. Aduh. Itu nempel ada maunya ya. Lainnya gendruwo kan gitu. Jadi ini berapa tahun ditanyain? Berapa tahun dia? Ulang tahun ya. Nah, itu. Saya itu mulai 2006 cari pengobatan. Teman lawas berarti ya. Betul. Tahun 2006 tuh cerita sama saya pertama. Itu malah para-paranya saya lumpuh Lapindo muncul itu kan 2006 itu. Iya, Itu para-paranya saya itu. Begitu saya ngelem pegang bis itu, habis turun dari bis itu gini sudah badan itu. Tapi awalan sampai cari klinik-klinik itu tahun berapa? Maunya tuh gak pernah cari kernet, cuma badan saya kok sakit gitu loh. Akhirnya cari apa pengobatan ke Orang-orang pintar lah ya. Iya, gitu. Sebenarnya gak percaya saya dulu. Oh, gak pernah coba paranormal. Oh, berarti karena awalnya saya itu sakit. Iya. Terus dilarikannya ada yang apa kayak orang pinter lah. Iya, gitu. Disuruhinnya kayak Iya, gitu. saya cari pengobatan untuk mengobati. Ya namanya awam. Ya. Iya. Jadi kayak gini. Ketika kita ini kadang kan nggak tahu orang tua kita, mbah kita nanam apa itu kan nggak tahu. Awalnya dari baik. Ya mungkin tanaman dari mbah ataupun apa. Yang tadi saya bilang loh, kadang orang tua ini masih kayak gitu belum diputus. Ini nanti imbas ke anak. Mungkin orang tuanya dulu pernah melakukan hal-hal apa yang menyimpang daripada syariat Islam, yang akhirnya berujung kepada kesyirikan. Ketika meninggal ini belum diputus, akhirnya turun ke anak. Nah, si anak nggak tahu kalau itu ternyata situ lari si orang yang sakit ini
karena bingung sudah ke dokter sudah apa kok masih utuh, akhirnya namanya orang sakit dengar apa aja pasti di jalan. Dan dengar katanya ada pengobatan orang pintar di sana. Di sanalah akhirnya apa? Timbul provokasi. Katanya wah ada yang nggak senang sama kamu ini, akhirnya kamu tanamlah ini, pakai ini. Tapi kadang jangan berpikir kayak gini, kenapa orang kayak gitu padahal nggak ada perkembangan, tapi kok masih aja kayak gitu ya? Iya. Karena kita sudah dikuasai iblis. Jadi ketika kita sudah dikuasai iblis, akhirnya dengan iblis ini sinkron, walaupun nggak ada perkembangan, tapi disuruh datang. Iya. Tanya ini. Datang. Makanya kalau yang kesini, ini berat. Orang mau datang ke sini, ini banyak kan nggak jadinya karena apa? Tahu iblisnya ini tahu kalau kesini pasti hancur kayak gitu. Bakar ya. Iya, udah berapa kali coba? Ketika ada telepon bilang, ya mau ke situ, ya nggak bakalan. Ayo. Mengalami sama iblis. Iblisnya nggak tahu karena tahu kalau iblis kesini ya lama hancur. Jadi benar-benar orang yang sudah dapat hidayah dari Allah menghilangkan egonya sendiri, berani pengen melawan, insya Allah. Udah banyak kok bukti-bukti kayak gitu. Ya ini ikut saya berapa tahun ya? Ya banyak. Jadi obat paling ampuh itu sebenarnya dari diri kita sendiri, yaitu hati kita harus benar-benar dibersihkan, tempat tinggal dibersihkan dari barang-barang yang merajuk ke dalam kesyirikan ya. Nah gitu ini. Insya Allah. Makanya sekarang ini penyakit paling banyak itu adalah diabetes dan stroke gitu. Paling banyak diabetes. Iya, diabetes dan stroke paling banyak. Mayoritas ya. Kaki Mayoritas ya. 70% orang penyakit kaki semua. Betul kan. Ya, ayo coba ya. Bisa dilihat. Makanya jangan kaget kalau orang banyak kok stroke karena caranya sudah salah. Nah, di Kesansan kan wudhu pernah saya bahas ketika membasuh kaki. Artinya kita ini untuk melangkah ke jalan yang benar, yang diridhoi sama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus kaki ini kita gunakan untuk hal-hal selain Allah, justru untuk ke tempat kesyirikan. Tegurannya apa? Sakit kan di situ. Nah ini sakit ini bisa stroke. Akhirnya diabetes itu udah kena semua. Satu, yang namanya diabetes. Ini mata ini sudah jelas kabur, kaki, ya, kejantanan hilang. Ayo, Iya. Bahaya ya. Iya, memang Loh, kan? Sudah dicabut semua kenikmatannya oleh Allah. Darah sudah nggak ada. Loyo. Makanya siksa dunia, azab yang diturunkan ya. Makanya untuk benar-benar dia sembuh harus melawan diri sendiri totalitas, hilangkan semua persis. Itu butuh proses. Dan itu nggak mandang usia, muda pun bisa kena. Nggak harus faktor usia tua kan? Muda pun kalau sudah saatnya menuai ya sudah ya banyak sana ya. Ini pengalaman. Ini tanya temennya ini satu profesi, ini banyak yang lebih muda, tapi banyak yang sakit, lari sudah ya. Ini karena dari itu barang-barang kayak gitu, mengganggu. Di pekerjaan udah nggak tenang, hidupnya udah nggak tenang. Semakin banyak gembolani, ya sakit gimana-mana, selalu mengeluh. Terus dia cari asalnya uang itu loh, teman saya itu ya Nih pengalaman. punya guru di Pasuruan, jadi apa-apa ini dia cari ke sana terus. Ya, asalnya mulai itu hidup enak, istri punya toko ya, dagangannya rame, habis isi toko itu kan, habis nggak bisa jualan, sakit. Setiap itu yang di Sudon itu teman-teman nih, teman dekat. Padahal temen itu nggak pernah apa-apa. Nah itu. Oh anak buah itu pernah ya. Dari Pasuruan sana bawa kembang disuruh makan. Ketawa itu. Tapi kan itu beda sama saya. Disuruh makan. Ya nggak tahu. Suruh makan kembang. Jadi sakit itu sepanjang tahun.
terus dia konsumsi obat. Obat itu kan seperti obat penghilang nyeri. Jadi kan kalau minum obat ya nggak terasa memang itu. Obatnya habis ya kembali lagi. Ya, banyak kan. Sebenarnya di luaran ini banyak. Ini loh pengalaman pribadi yang di luar. Banyak. Gak usah saya yang ngomong lah. Di loker itu Nah, itu. terus ada kulit macan, Keras ya, kulit tikus nih. Ya, jadi masih percaya dengan hal-hal itu ya. ya, tapi mau dibilangin jelas nggak percaya, nggak bakalan. Karena sudah dikuasai ya. Nggak gampang, nggak mempan ya. Terlalu Pengalaman kuat, pribadi. terlalu Banyak. kuatnya bisnis kuat. Terlalu wajib. Sudah mempan. mendampingi. Makanya saya bilang kesini ini berat. Saya berapa kali orang, ya iblisnya ini godeli. Ya, ini pengalaman ini ikut saya dalam kayak gitu, tahu. Tahu. Jadi, Janjian gitu ya. harinya, jamnya, ya, di saat jamnya, ya nggak datang. Ayo. Jangan kan kayak gitu, pernah ada yang datang, ini sudah di depan pintu kabur, lari, dikejar sama ini. Ayo. Nggak berani. Iya. Udah tahu, makanya karena tahu kalau di sini udah kena kekunci udah. Ini pengalaman ini. Ini sering saya ajak dulu Dari awal dulu. dari awal. Ya, ini kan masanya nggak sudah beda begini. Ini ngaji. Ya. Dulu waktu awal-awalan dulu. Karena dulu belum dikenal iblis. Iya. Sekarang iblis sudah kenal sini, makanya apa jangan kaget. Kalau kesini jarang orang. Masih bisa masuk. Kemarin aja, ayo, saya janjian sama dengan mau tak ajak kan, sampai sekarang loh mundur terus. Oh iya itu ya. Sampai sekarang nggak jadi. Makanya nggak seberapa saya tanggapin. Karena dalamnya iblisnya ini tahu mau dihancurin, gandol. Makanya benar-benar orang yang benar-benar dapat hidayah dari Allah dan mau benar-benar berusaha ya baru bisa sampai ke sini. Ini nyata ini nyata. Nantilah suatu saat pasti jangan paham sendiri, tahu sendiri memang realitanya gitu. Ini udah lama, ini udah pengalaman, udah tahu. Berapa kali orang telepon mau datang ya, nggak datang lagi. Udah janjian, udah saya mau ke sana kayak gitu. Orangnya alasan. Jangan dulu ini. Terus tapi anehnya ya, Hmm. kayak yang nawarin barang-barang kayak gitu itu Hmm. datang sendiri gitu, datang sendiri nawarin ya lagi misalkan kayak jualan lagi di atas, Hmm. ada orang nggak dikenal gitu, orang-orang nawarin gitu. Ya, Apalagi laris, lagi ya. di bawah. Ya karena kerjasama dengan gymnya itu sama orang ketika yang berobat ke tempat-tempatnya orang pintar kayak gini, padahal udah tahu dibohongin nah gitu. Tapi lo masih mau aja. Main saya bilang ya, kan di sini ini saya nggak pernah mengut biaya, nggak pernah. Yang penting saya benar-benar amanah mau nolong. Ini aja banyak yang nggak mau, banyak yang betul. Karena apa? Jin. Ketika yang bohongin karena satu sama jinnya sama, ya udah klop mau. Ya nggak? Betul ya. Karena bukan orang yang betul, sifat dalamnya yang betul. Jadi dia masih terkena namanya sifat iblis. Lebih kuat. Berarti yang kayak gitu tuh kayak judi ya. Ya benar. Ya kayak judi, mau diapain pasti rugi. Ya, tapi masih main terus ya. Iya. Sama kan. Dan main judi ini kan sifat iblis itu. Udah tahu mesti tahu kita tapi lo ikut terus ya. Yang diberi yang main gitu ya, di apa namanya, kayak diobatin sembuh gitu ya, kan gak lama lagi sakit lagi. Iya. Kan kayak judi ya. Judi itu justru fasenya naik, sakitnya ini tambah. Gak bakal. Fasenya grafiknya ini naik penyakitnya. Karena itu hanya sekedar melemahkan, sama dengan orang mau operasi untuk menghilangkan rasa sakit dia ada obatnya. Sama dengan permainan kayak gitu. Jadi ketika dia datang kayak sebentar, tapi besok sakitnya tambah. Nah ketika
sakitnya tambah dalam jangka 1 minggu ini, akhirnya dia pasti datang ke orang pintar lagi kan. Iya. Saya kambuh lagi ini kayak gini. Wah, ada yang menyerang lebih besar lagi ini. Kamu harus pakai ini. Ya, pengalaman pribadi kan dengan. Iya. Kan? Padahal sumbernya dari situ Iya, ya. iya. Datangin Lagi lagi. ditempelin di kamu itu lagi. Nah, ini tanya ini. Ini setiap datang ke orang pintar, bukannya tambah sedikit, tambah banyak yang diberikan. Akhirnya ada orang batuk sedikit, wah kena ini kan. Dan namanya orang batuk kan bisa keselak, bisa apa. Lah baru kalau batuk udah bulan-bulanan diobati apa aja kayak kemarin saudaranya dengan ini ya. Sama adik saya itu. Iya. Kayak gitu. Memang kelihatannya sepele ya, cuma tak ambil yang dikubur, yang dipendam, tak suruh minum daun jambu sama daun asam jawa. Asam Jawa. Berapa kali itu ya? Cuma 3 kali. Loh, saya. dengerin 3 kali. Sekarang tanya dia ini, adiknya loh ini. Sembuh adik saya. Bener. Kalau Gak udah pernah sembuh, waktu sekali. iya. Kalau udah sembuh kan udah gak usah apa konsumsi lagi ya. Enggak. Kalau Enggak yang konsumsi. itu kan harus terus-terusan Iya, ya. tapi enggak. Sudah selesai, sudah selesai. Udah ya. Ya, karena itu memulihkan saja. Karena apa? Kalau dalam spiritual ini itu ada mikroba yang kekurangan. Ini ditambah dari mikroba itu, udah lengkap aja, Lengkap ya. lengkap. Ya. Ini pengalaman pribadi. Makanya ini ketemu dulu sama saya pertama diajak anaknya ini. Cerita, udah. Saya bilang kalau mau bersih total, ada nggak? Saya tanya ini jujur aja. Dia Saya cerita semua padanya. akhirnya malam apanya saya datengin ya, tak ambilin semua. Apa? Jumat malam Sabtu. Ya itu, tak ambilin semua. Satu kali, 2 kali, 3 kali udah sekarang. Saya itu loh pertama itu. Kalau yang saya pakai itu harganya itu 1.600.000. Saya lepas sama gelang itu. Iya. Langsung dibuang. Langsung buang. Dibuang sama Mas Imam. Cincin. Jadi langsung memang saya sudah nggak mau. Memang saya ingin sembuh. Tapi ya alhamdulillah ya Allah memberikan ijabah ya Pak Majid ya. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah penyembuhan itu dari diri kita, yaitu hilangkan semua kesyirikan. Makanya nanti coba kita terus memberikan edukasi ya, untuk dulur-dulur semua ini biar mereka ini biar benar-benar lah sehat yang menjalankan ini karena Allah Ta'ala, tapi dengan ikhtiar yang benar, dengan mendandani akhlakul karimah, membersihkan hati, beribadah kepada Allah dengan baik, mencari ilmu-ilmu yang hak dari Allah Ta'ala itu. Ya, makanya Mbah Mbok Pisan-san ini enggak bosan-bosannya terus mengupload ya di YouTube ini. Siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di luar sana yang masih belum memahami karena keawamannya. Jadi kita ini kadang nggak bisa menyalahkan orang lain karena mereka masih belum paham ya Pak Majid, belum tahu. Makanya kan dengan adanya bambu Pisan-san sampai Kalong ini, siapa tahu di situ bisa dijadikan untuk satu pembelajaran, untuk introspeksi lebih dalam lagi, biar sehat dan sehat. Nah, sehat ala Pisan-san ya, gitu ya.